Situasi di Papua selalu menjadi perhatian serius, terutama dengan adanya isu-isu terkait transmigrasi yang dianggap sensitif oleh masyarakat Papua. Baru-baru ini, Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, mengeluarkan pernyataan tegas menolak program transmigrasi ke Papua, khususnya dalam konteks kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wajib bunuh orang Indonesia yang dikirim oleh Subianto. Kapan saya di mana saya wajib bunuh. Dari manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB mengeluarkan pernyataan resmi untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan oleh semua pihak. Jadi kami menilai bahwa semua program pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto adalah untuk membahayakan kami, bangsa Papua, dan Papua tidak baik-baik saja. Oleh karena itu kami dengan tegas mengatakan bahwa menolak program transmigrasi maupun semua program oleh pemerintah kolonial Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya. Dan hari ini juga kami perintahkan kepada semua orang asli Papua, 3 juta lebih penduduk pribumi, bahwa kami berdiri sebagai residen untuk lawan pendudukan ilegal Indonesia di atas tanah Papua Barat. Oleh karena itu, transmigrasi bagian dari pemusnahan ras atau genocide. Jadi, oleh karena itu, wajib ditolak dan kami sampaikan kepada pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan dan juga rakyat asli Papua, Anda pejuang maupun warga rakyat asli Papua punya kewajiban berdiri untuk membela diri Anda, membela diri kita untuk mempertahankan eksistensi kami, tanah saudara kami. Oleh karena itu wajib bunuh orang Indonesia yang dikirim oleh Subianto. Kapan saya di mana saya wajib bunuh. Bukan hanya TPN, tapi orang asli Papua, siapapun wajib bunuh, karena itu akan membahayakan kehidupan kami. Mereka akan merampas hak kami, tanah dan kami. Oleh karena itu tidak ada jalan lain hanya dengan membunuh dan usir mereka. Begitu. Hormat. Demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Situasi ini menunjukkan betapa kompleksnya persoalan di Papua yang tidak hanya menyangkut aspek pembangunan ekonomi atau program sosial, tetapi juga menyentuh aspek kedaulatan dan hak atas tanah adat yang sangat sensitif bagi masyarakat Papua. Bagi TPNPB dan kelompok pro-kemerdekaan lainnya, transmigrasi bukan sekadar program pemindahan penduduk, tetapi sebuah ancaman terhadap keberlanjutan budaya dan hak milik atas tanah yang mereka anggap sebagai warisan leluhur. Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian, termasuk Kementerian Transmigrasi, berupaya menjelaskan tujuan dari program transmigrasi ini. Dalam berbagai pernyataan, mereka menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan memberikan peluang ekonomi yang lebih baik, termasuk di Papua. Sejarah transmigrasi di Indonesia sendiri sudah berlangsung sejak era Orde Baru, dengan tujuan untuk mendistribusikan penduduk secara merata dan menciptakan kesejahteraan yang lebih inklusif. Pemerintah meyakini bahwa semangat pemerataan tersebut masih relevan hingga saat ini, meskipun pendekatannya perlu disesuaikan dengan kondisi terkini. Namun, dari perspektif masyarakat asli Papua, terutama kelompok yang menentang pemerintah pusat, program transmigrasi justru dianggap sebagai kebijakan yang memarginalkan mereka. Mereka melihat adanya perubahan signifikan dalam struktur sosial, budaya, dan ekonomi mereka akibat masuknya penduduk non-Papua. Kekhawatiran terbesar mereka adalah bahwa orang asli Papua akan semakin terpinggirkan di tanah mereka sendiri, baik dari segi kepemilikan tanah maupun akses terhadap sumber daya ekonomi. Selain itu, TPNPB dan kelompok lain yang menentang program ini berpendapat bahwa transmigrasi akan berbenturan dengan budaya serta adat istiadat masyarakat Papua. Kehadiran para transmigran dianggap berpotensi menghilangkan hak-hak adat mereka dan menyebabkan perusakan lingkungan, termasuk hutan-hutan yang memiliki nilai spiritual dan ekonomi bagi masyarakat adat. Oleh karena itu, mereka memandang kebijakan ini sebagai ancaman langsung terhadap identitas dan masa depan mereka. Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya diplomasi,
untuk menjelaskan posisinya di forum internasional. Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Indonesia melakukan kunjungan ke Fiji dan Kepulauan Solomon untuk berdialog dengan negara-negara Pasifik dan memberikan bantuan dari Indonesia. Langkah ini diambil untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara yang sering kali menjadi pendukung isu Papua di level internasional. Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa banyak kemajuan telah dicapai di Papua, baik dalam hal pembangunan infrastruktur, layanan sosial, maupun program ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun di sisi lain masih banyak kelompok yang merasa bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan pemerintah cenderung mengabaikan aspek sosial dan budaya masyarakat Papua. Kritik utama yang sering muncul adalah bahwa pendekatan yang lebih berorientasi pada pembangunan fisik tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal justru dapat memperburuk konflik yang sudah ada. Oleh karena itu, banyak pihak mendesak agar pemerintah mengedepankan dialog terbuka dan konsultasi dengan masyarakat Papua dalam merancang kebijakan yang berdampak langsung pada mereka. Pemerintah Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kebijakan nasional dan aspirasi masyarakat lokal. Salah satu langkah yang bisa dipertimbangkan adalah memperkuat implementasi otonomi khusus Papua. Otonomi khusus sebenarnya dirancang untuk memberikan ruang bagi masyarakat Papua dalam mengelola urusan mereka sendiri, termasuk dalam hal pembangunan dan perlindungan hak adat. Namun dalam praktiknya, masih banyak kendala yang perlu diatasi agar kebijakan ini benar-benar efektif dalam menjawab tuntutan masyarakat Papua. Kedepan, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih holistik dan sensitif terhadap kondisi lokal di Papua. Evaluasi terhadap program transmigrasi bisa menjadi salah satu langkah awal untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak justru menimbulkan ketegangan yang lebih besar. Selain itu, memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Papua, baik melalui pemimpin adat maupun kelompok sipil, bisa menjadi strategi yang lebih efektif dalam membangun kedamaian jangka panjang di wilayah tersebut. Di tengah polemik ini, muncul juga dinamika lain yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana masyarakat Papua sendiri merespons situasi ini. Tidak semua orang asli Papua memiliki pandangan yang sama terhadap transmigrasi dan kebijakan pemerintah pusat. Ada sebagian yang mendukung program-program pembangunan pemerintah, terutama yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan, seperti program makan siang gratis dan bantuan ekonomi bagi masyarakat miskin. Namun, di sisi lain, ada juga yang merasa bahwa manfaat dari kebijakan tersebut masih belum dirasakan secara merata dan cenderung lebih menguntungkan penduduk non-Papua yang masuk ke wilayah mereka. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pendekatan berbasis kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Program-program ekonomi yang secara khusus ditargetkan untuk masyarakat asli Papua, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan, perlu diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan akan menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan.